langsung ditanyakan kepada Bu Mir atau chat juga bisa. Saya ingin bertanya ke Bu Uminya, Mbak. Bu Imrotul. Oh, Bu nggih. Imro. Dengan Bapak Harun nggih. Nggih. Nggih, monggo Bapak Harun dipersilakan. Nah, terima kasih Bu Imrotul. Ketika kita sedang menulis skripsi, tesis maupun disertasi, tentunya kita juga membutuhkan namanya jurnal, baik itu jurnal di dalam maupun di luar atau internasional. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jurnal-jurnal itu, nah, bagaimana cara kita mengintegrasikan sumber-sumber yang ada di dalam jurnal itu ke dalam tulisan kita atau makalah maupun tesis kita. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih, Bu Imroto. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Bagaimana Bu Mir? Monggo, silakan bisa dijawab. Iya, baik, Bapak Harun Abdullah. Ya, untuk mengintegrasikan sumber-sumber yang kita peroleh dari berbagai database ya di internet, kemudian mengintegrasikan dengan karya kita. Ini agak menyimpang tapi apa ya? Itu kita bisa menggunakan reference management tools. Jadi ada beberapa reference management tool, baik itu yang berbayar maupun yang free. Yang free itu ada, kami biasanya menggunakan ada Zotero, ada juga Mendeley. Nah, ini adalah contoh-contoh reference management tool yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan antara seluruh hasil penelusuran, hasil download dari sumber-sumber internet itu dengan karya kita. Nah, dengan bantuan reference management tool ini, misalkan Zotero atau Mendeley, itu kita bisa membuat sebuah kutipan sesuai dengan aturan yang ada. Misalkan membuat citasi atau ya pengutipan itu sesuai dengan ketentuannya, misalkan dengan reference styling yang diperlukan atau diminta oleh jurnal misalnya ya, ataukah menggunakan reference style tertentu seperti tadi ada citasi yang juga ada fasilitas di Cambridge tadi, ada citasi juga menggunakan IPE dan sebagainya, Turabian, Chicago misalkan seperti itu akan lebih mudah ketika kita menggunakan reference management tool, misalnya dengan menggunakan Zotero atau Mendeley, itu tinggal klik, mereka bisa otomatis di-grade oleh bantuan aplikasi ini ke dalam karya kita. Mungkin itu yang dimaksud ya. Dari reference management tool ini juga ada yang berbayar, misalkan dilanggan oleh perguruan tinggi besar dunia, misalkan dilanggan perguruan tinggi, kemudian seluruh fasilitasnya menggunakan referen yang dilanggan oleh perguruan tinggi, misalkan seperti itu ada. Tapi yang gratis atau yang free bisa kita menggunakan Zotero atau Mendeley. Itu ya, Bapak. Berarti ketika kita mengintegrasikan itu, kita langsung mendahului dengan kata pengantar, tentunya singkat, kemudian menulis identifikasi penulis dan sumber informasinya, begitu Bu ya? Maksudnya bagaimana? Ketika kita mengintegrasikan ke dalam sumber-sumber itu, ke dalam makalah kita, berarti kita harus menulis juga ya, identifikasi penulisnya itu, identitas penulis juga. Tidak, maksudnya tidak, dengan menggunakan Zotero ya maksudnya ya? Oh iya, enggak. Tidak, juga mungkin saya bisa praktekkan sedikit ya di sini barangkali. Saya dipraktekkan dulu. Ya baik, sebentar. Kemudian kalau misalnya kira-kira ketika kita meminjam beberapa kata di dalam jurnal itu, kira-kira boleh nggak, Bu? Gimana? Sebentar, oke, sebentar. Yes. Oke. Nah ini ya,
Saya menggunakan di sini Zotero. Sebentar saya klik dulu. Kalau memang sudah terinstall, tentu di desktop kita ada icon Z ini ya. Misalkan kita buka dulu. Seperti ini, kemudian kita akan masukkan misalkan ini tentang pendidikan ya, kita masukkan folder ini. Kemudian kita kembali ke sini, misalnya yang mau kita download atau sebentar, cek dulu. Ini. Misalkan ini yang mau kita download ya. Kita masukkan ke Zotero tadi. Kita klik pojok kanan atas di sini. Ini masuk ke Zotero kita. Kita periksa di sini. Nah, ini Rising Public Byte ini sudah masuk di sini. Kita periksa ada full tag-nya. Nah, ini otomatis sudah terdownload semua metadata dari sumber itu. Judulnya apa, pengarangnya siapa, tahunnya berapa, volume. Ini sudah otomatis DOI-nya berapa gitu ya, ISN. Nah, ini sudah otomatis masuk ke sini. Dan ini bisa dibuka secara offline di rumah. Misalkan malam-malam nggak ada internet, itu tetap bisa seperti ini. Bisa diakses ini. Ya, kemudian nanti misalkan kita masuk ke Word-nya, ke karya ilmiah kita tinggal memasukkan ini langsung ke, maaf, ini masih ada kendala. Kita tinggal masukkan ke ini Word kita otomatis. Kita tinggal menggunakan ini versi apa stylenya berdasarkan apa, kita tinggal pilih aja, tinggal klik otomatis masuk sesuai dengan style yang kita pilih, misalkan Turabian, Jago, IPE gitu. Mungkin kalau untuk sesi ini akan ada sendiri sesinya. Oh, okay. Siap. Ya, kita akan ada sesi ini juga sama Bu Isma. Itu kayaknya hari Jumat besok itu ada ya untuk pasca. Itu ada sesinya dengan saya juga dengan Bu Isna. Itu untuk Zoteronya itu sama Bu Isna nanti ada dijelaskan secara lebih detail lagi. Gitu ya. Okay. Terima kasih Bu Rosi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Umir atas penjelasannya. Bagaimana Bapak Harun, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang masih membuat penasaran? Itu tadi yang itu kan pertama. Yang kedua itu apakah boleh ketika kita mengambil beberapa kata di dalam jurnal itu untuk dimasukkan ke tesis atau skripsi kita atau disertasi kita, apakah tidak disebut plagiarisme itu? Terima kasih. Gitu. Jadi batasan plagiarisme gitu. Apa benar, Mbak? Betul. Bagaimana Bu Umir? Ya, baik. Ya, Pak Harun ya, dan semuanya peserta yang saya hormati, tentu tidak ada sebuah karya itu yang murni dari hasil pemikiran kita sendiri. Pasti kita juga akan mendasarkan dari penelitian sebelumnya, dari para ilmuwan sebelumnya, gitu ya. Namun bagaimana caranya itu yang benar? Nah, itulah harus kita menggunakan aturan-aturan kutipan yang benar, aturan citasi yang benar. Jadi kalau kita mau menyampaikan ide ataupun tulisan dari sebuah karya orang lain, dari jurnal ataupun dari yang lain, itu kita sampaikan dengan cara yang benar. Kalau itu kutipan langsung, misalkan kita mengambil sesuatu yang persis yang ada di karya orang lain itu, ya kita harus menyebutnya itu sebagai kutipan langsung. Nah, ketentuan dari kutipan langsung itu dipakai. Misalkan harus seperti apa kutipan langsung itu harus digunakan. Batasan tulisan langsung seperti apa, misalkan harus hanging, kemudian harus spasinya dan sebagainya, itu digunakan. Nah, kalau kita menggunakan kutipan tidak langsung, misalkan itu harus kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Jadi, misalkan dari artikel jurnal ini, peneliti nama ini ya, tahun sekian meneliti tentang ini, hasilnya begini, misalkan itu diinterpretasikan dengan
bahasa kita sendiri, kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri, itu kita bisa menggunakan kutipan tidak langsung. Nah, selama kita memakai aturan-aturan yang dibenarkan dalam pengutipan itu, maka itu tidak dianggap sebagai plagiat. Nah, yang sering terjadi adalah Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian itu mengutip secara langsung, tetapi menyatakan itu atau menggunakan cara kutipan tidak langsung. Jadi itu dianggap sebagai plagiat. Jadi sebenarnya Anda mengcopy paste persis seperti yang di orang lain itu, tetapi Anda menggunakan cara pengutipan tidak langsung. Memang tetap merujuk ya, dilakukan di situ ini karya orang ini, di data pustaka ada, di footnote-nya ada. Tetapi caranya itu di situ adalah menggunakan kutipan tidak langsung. Akhirnya itu tetap dianggap sebagai plagiat. Jadi sesuaikan kalau memang itu adalah kutipan langsung ya aturannya seperti apa diterapkan. Nah, kalau itu memang kutipan tidak langsung, itu coba dibahasakan dengan bahasa sendiri. Makanya ada istilah paraphrase gitu ya, untuk membahasakan itu dengan bahasa kita sendiri. Tentunya sudah keluar dari sudah keluar dari konteks penulisan mereka ya. Jadi kita harus menyampaikan dengan bahasa kita sendiri seperti itu. Nah, selama kita melakukan itu dengan menggunakan reference management tool tadi itu, misalkan Zotero atau Mendeley, itu kita dibantu untuk melakukan pengutipan dengan cara yang benar sesuai dengan model pengutipan yang ditentukan. Misalkan kita mau submit ke jurnal tertentu, biasanya kan ada ketentuannya. Dia menggunakan style misalkan apa, misalnya Turabian, IPE, Cicaku dan sebagainya. Nah, kita itu bisa dibantu secara lebih mudah menggunakan reference management tool. Saya kira seperti itu, Bapak. Terima kasih informasinya, Bu. Ya, ya sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Harun. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dan jawaban dari Bu Umir yang sangat bermanfaat sekali. Tentunya tidak hanya untuk kita, tapi untuk banyak orang ya, untuk khalayak umum. Kemudian ini ada tambahan dari Bu Irma bahwa tadi yang ditanyakan oleh Pak Harun ini ada tambahan perlu di parafrase gitu. Begitu Bu Umir? Iya, paraphrase tadi saya sampaikan memang harus ada paraphrase. Jadi kutipan bisa saja kita mengambil dari karya orang lain itu, tapi dengan cara paraphrase, yaitu menyampaikan dengan bahasa kita sendiri. Saya sampaikan seperti itu ya. Nah itu saya kira. Baik, terima kasih Ibu Umir. Bagaimana Bapak Harun? Sudah terjawab, gitu? Alhamdulillah, terima kasih Bu Imroh. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini ada Ibu Mei. Ya, bagaimana? Oh, baik. Tadi sepertinya ada suara. Adakah yang ingin bertanya? Baik. Ada Ibu Mei Rahmawati. Ibu ngapunten nyuwun request Perpustakaan UINSA mengadakan webinar cara submit tulisan ke Sinta. Ya, bagaimana Bu Umir? Ini ada yang request nih Bu Umir. Ya. Oh, untuk tema selanjutnya, ya, untuk tema selanjutnya. Baik, terima kasih masukannya. Nanti kita akan diskusikan. Tentu ini sangat baik ya. Nanti dari Bapak Ibu dosen UINS dan Ampel Surabaya juga banyak sekali yang jago di bidang penulisan. Tentu nanti kita bisa kerjasama dengan Bapak Ibu dosen juga untuk saling sharing terkait dengan bagaimana mensubmit di jurnal-jurnal yang terindeks oleh Sinta. Begitu. Terima kasih masukannya dari Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Mei dan Ibu Umir. Ini ada yang tanya lagi Bu, mohon terkadang paraphrase dari diri kita sendiri juga masih terkena Turnitin. Gimana Bu? Gitu. Sepertinya ini akan menjadi topik menarik ya Bu jika kita membuat topik khusus tentang Turnitin gitu. Bagaimana Bu Umi? Iya. Sepertinya nanti di pasca ada sesi untuk ini ya, untuk Turnitin, juga Zotero dan penelusuran online reference ini. Ya, terkadang paraphrase dari kita sendiri juga masih terkena Turnitin.
Ya, saya ini mungkin ada bisa yang sharing dari tempat lain. Karena gini, kalau di Turnitin itu yang saya tahu di sana ada setting untuk mengeksklud atau tidak menghitung ya, tidak tidak menghitung sumberlitas dari bibliografi maupun quote material. Itu bisa kita exclude dari hasil pengecekan gitu ya. Kemudian kalau paraphrase itu memang masih dianggap sebagai masih terdeteksi oleh peneliti, mungkin memang kurang ini ya, kurang ekstrim. Kita perlu mengolah lagi kata-kata itu sehingga benar-benar itu keluar dari penulis yang aslinya gitu. Jadi memang perlu belajar kembali untuk paraphrase ini. Namun itu ya, kalau di tadi itu saya lihat ada juga ketika kalau memang itu kita maksudkan adalah kutipan langsung, tapi tetap dideteksi oleh Turnitin, itu bisa kita lakukan exclude atau tidak dihitung dari sisi semilitas gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Mir atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari seperti ini Bapak ya, Bapak M. Hafisa. Menambahkan sedikit ya Bu Bika ya. Terkait monggo. paraphrase ini mungkin nanti kita juga bisa menindaklanjuti dengan sesi teknik paraphrase seperti apa gitu ya. Mungkin nanti ada yang sharing juga dari Bapak Ibu dosen terkait topik ini, bisa kita kembangkan untuk teknik paraphrase dari sebuah tulisan karya ilmiah gitu. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Umi.